Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Yusuf Finarsyah dengan NIM 2102284 dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Studi Teknik Sipil kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni Tanzil, SPD MPD. Kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Saya ingin teman-teman semua paham apa arti pentingnya Pancasila bagi kita semua, serta dinamika dan tantangan apa saja yang dialami oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwasanya dinamika atau perkembangan Pancasila dari awal terbentuknya hingga saat ini selalu mengalami pasang surut dikarenakan banyaknya tantangan yang beragam. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat Pancasila semakin sulit diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin teman-teman semua yang mendengar video ini paham dan sadar akan faktor-faktor tersebut yang berpotensi untuk membahayakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada faktor globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya berbagai paham dan kebudayaan ke dalam bangsa Indonesia. Tentu kita semua tidak asing lagi kan dengan yang namanya globalisasi. Tidak usah jauh-jauh, berbagai peralatan yang kita gunakan dan acara-acara TV yang sering kita tonton itu adalah hasil dari globalisasi. Tontonan-tontonan seperti budaya barat, K-pop, dan lain-lain itu termasuk dalam globalisasi. Anak muda zaman sekarang banyak yang terpengaruh dengan budaya-budaya barat, K-pop, yang mana hal tersebut sangat berkebalikan dengan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya sebagai anak muda generasi emas atau generasi penerus, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sebenarnya tidak semua budaya asing itu bernilai negatif. Ada beberapa budaya asing yang sebenarnya bernilai positif dan boleh kita tiru. Sedangkan yang bernilai negatifnya kita buang. Seharusnya kita harus bangga dengan budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Jangan malah sebaliknya. Belum lagi ideologi-ideologi asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia seperti liberalis dan komunis, yang mana hal tersebut bisa membahayakan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor majunya teknologi. Faktor ini sangat berhubungan dengan globalisasi karena sebagian besar globalisasi di Indonesia itu masuk melalui internet. Teknologi memang penting bagi kehidupan manusia di zaman modern ini. Akan tetapi, banyak orang yang menggunakan teknologi untuk hal yang negatif dan bertentangan dengan sila Pancasila. Salah satu contohnya adalah banyak anak muda zaman sekarang yang mengakses situs pornografi yang mana hal tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu juga, media sosial sebagai media informasi dan penghubung antara manusia mulai disalahgunakan, seperti banyaknya pertikaian-pertikaian dan umpatan yang dilontarkan di media sosial atau biasa disebut dengan sara yang bisa memecah belah kerukunan antar umat masyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor diri kita sendiri selaku penganut Pancasila. Banyak dari kita yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah identitas diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus intoleransi antar agama, penistaan agama, yang mana hal itu sangat bertolak belakang dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kasus-kasus sara yang membanggakan suku sendiri juga banyak merajalela. Selain itu, pemerintah banyak mengeluarkan hukum yang sudah semakin tidak adil. Hukum tersebut kemudian banyak diprotes dan demo oleh masyarakat karena hukum tersebut dinilai tidak adil. Belum lagi hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang paling parah lagi, kasus korupsi pun sudah semakin merajalela. Dan hal itu semua sangat-sangat bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di manakah keadilan? Apakah ini yang disebut dengan keadilan? Sungguh miris negara kita tercinta ini. Kasus korupsi sudah menjadi tontonan sehari-hari. Berita-berita kejahatan di TV sudah biasa. Saya sebagai rakyat Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk negara ini. Negara kita ini sedang sakit, maka berikanlah hal-hal positif yang dapat membangun negara ini, agar negara ini dapat kembali seperti sedia kala. Negara ini memiliki PR besar yang harus kita selesaikan bersama-sama. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dari video saya. Apabila dirasa menyinggung pihak-pihak tertentu, karena memang seperti itulah faktanya.
Kurang lebih seperti itulah materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.